Hari ini kita pelajari instrumen-instrumen pengendalian proses. Jenis pengendali proses. Jenis alat pengendali proses itu ada dua jenis pengendali proses sebetulnya, yaitu pengendali pneumatik dan pengendali otomatik. Pengendali pneumatik bahwa seluruh sinyal pengendalian memakai tekanan udara. Berarti yang dipakai adalah tekanan udara, sehingga instrumen pengendaliannya hanya terdiri dari sensor, pengendali, dan katup kendali pneumatik. Kemudian ada pengendali elektronik bahwa sinyal pengendalian memakai arus listrik, sehingga instrumennya yaitu sensor atau transmitter, kemudian pengendali ditambah dengan transducer dan katup kendali pneumatik. Ini adalah perangkat pengendali pneumatik yang terdiri dari unit pengukuran, ada sensor dan transmitter, kemudian pengendali, dan unit kendali akhirnya. Kemudian pada pengendali elektronik ada transmitter, sensor, kemudian tambah transducer, dan katup kendali atau unit kendali akhir. Yang membedakan di transducer ini, untuk pneumatik tidak ada, untuk pengendali elektronik ada transducer. Kita pelajari di sini. Unit pengukuran itu ada transmitter dan sensor. Apa itu unit pengukuran? Unit pengukuran berfungsi mengubah informasi besaran fisik terukur menjadi sinyal standar. Besaran fisik terukur ini bisa suhu dalam derajat Celcius atau satuan yang lain, ada laju alir, itu adalah besaran fisik. Nah, unit ini terdiri dari besaran dua bagian besar, yaitu sensor dan transmitter. Sensor adalah piranti yang merespon rangsangan fisik. Sensor berhubungan langsung atau paling dekat berhubungan dengan variabel proses. Berarti yang terukur langsung itu di variabel sensor, di variabel proses itu oleh sensor. Maka sensor disebut dengan detecting element atau elemen pendeteksi atau elemen primer. Kemudian transmitter yaitu piranti yang berfungsi mengubah energi atau informasi yang datang dari sensor menjadi sinyal standar. Dua macam sinyal standar yang sering dapat dipakai yaitu sinyal listrik dan pneumatik. Ini adalah sinyal-sinyal standar, ada pneumatik, kemudian listrik, dan umum. Yang dipakai biasanya adalah pneumatik. Pneumatik itu seperti udara tekan, berarti tekanan udara. Kemudian yang kedua adalah listrik dengan simbol seperti ini. Kemudian dalam arti sempit bahwa transmitter adalah instrumen yang mengukur besaran fisik dan mengirimkannya dalam bentuk sinyal pengukuran standar. Bila besaran fisik bertambah besar, maka sinyal pengukuran juga bertambah besar. Ini nanti yang disebut dengan direct acting. Berarti besaran fisik yang diambil dari misalnya pengukuran udara panas. Nah, ini ditangkap berarti ada temperatur, tekanan, laju alir, dan yang lain ditangkap oleh sensor, kemudian menuju ke transmitter, diubah menjadi sinyal standar dalam volt, miliampere, sig, dan sebagainya.
Nah, sensor transmitter ini merupakan suatu unit pengukuran. Ini penyederhanaannya bahwa sensor dan transmitter jadi satu, yaitu unit pengukuran transmitter. Kemudian unit kendali akhir. Unit kendali akhir ini di terakhir, bahwa unit kendali akhir bertugas menerjemahkan sinyal kendali menjadi aksi atau tindakan koreksi melalui pengaturan variabel pengendali atau variabel termanipulasi. Nah, di dalam unit kendali akhir itu aksinya, berarti aksi yang dilakukan oleh pengendali proses, ada aktuator dan elemen regulasi. Aktuator atau penggerak adalah piranti yang mampu melakukan aksi fisik, dan elemen regulasi fungsinya mengatur atau membuat aturan bagi aktuator. Jadi, unit pengendali akhir ini terdiri dari aktuator atau penggerak dan elemen regulasi. Dan nanti hasilnya apakah bedanya menjadi lebih besar, lebih kecil, ini dilakukan secara fisik oleh penggerak. Aktuator atau penggerak adalah piranti yang mampu melakukan aksi fisik. Fungsinya mengubah sinyal kendali menjadi pengaturan fisik untuk pengendalian variabel proses. Jenis penggerak dari penggerak ini, jenis penggeraknya bisa pneumatik, elektrik, dan hidrolik. Katup kendali adalah unit kendali akhir yang paling banyak dipakai di industri kimia. Nah, katup kendali ini merupakan piranti yang menggunakan penggerak dan katup. Sebagai energi penggeraknya pakai udara tekan atau pneumatik. Meskipun demikian, kadang-kadang juga menggunakan listrik, baik motor listrik atau solenoid. Bukaan katup itu diatur oleh penggerak. Ini adalah katup kendali, bahwa katup kendali mengatur laju alir yang keluar. Prinsipnya adalah bertindak sebagai penyempitan variabel dalam perpipaan proses. Ini adalah katup kendali pneumatik. Ada aliran masuk, bisa aliran keluar. Kemudian di sini ada diafragma, udara bisa masuk, bisa terserap, kemudian menekan. Katup kendali. Katup kendali di sini penggerak pneumatik terdiri atas diafragma yang terbuat dari karet sintetis, misalnya neopren dan pegas. Tekanan udara dari atas atau bawah diafragma akan melawan gaya pegas. Gerakan penuh stem atau uap terjadi pada rentang 3-15 sek. Oleh tekanan udara yang dikenakan pada diafragma, stem bergerak dan katup membuka atau menutup. Jadi ada katup yang membuka atau menutup. Berdasarkan aksi katup, adanya perubahan tekanan udara, katup kendali dibedakan dua, yaitu air to open atau disebut dengan valve close dan air to close
atau yang disebut dengan file open atau FO, berarti FC dan FO. Berdasarkan aksi katup kendali, oleh adanya perubahan tekanan udara, katup kendali dibedakan menjadi dua, yaitu R2 open atau disebut dengan file close dan R2 close atau disebut file open. Pada jenis R2 open, katup akan membuka jika mendapatkan tekanan udara, atau dengan kata lain, bila terjadi kegagalan pasokan udara, maka tekanan jatuh ke minimum, katup akan menutup. Sebaliknya, jika R2 close, katup akan menutup jika mendapat tekanan udara. Atau dengan kata lain, bila terjadi kegagalan pasokan udara, maka tekanan jatuh ke minimum, katup akan membuka. Di sini ada direct acting, R2 close berarti tekanannya dari atas, kemudian reverse tekanannya dari bawah. Berdasarkan aksi penggerak, oleh karena perubahan tekanan udara, katup kendali dibedakan menjadi dua, yaitu direct acting dan reverse acting. Direct acting, sinyal tekanan udara masuk dari atas dengan kenaikan sinyal tekanan udara stem bergerak ke bawah. Sebaliknya pada reverse acting, sinyal masuk dari bawah dengan kenaikan sinyal tekanan udara stem bergerak ke atas. Di kalangan praktisi industri telah berlaku kaidah umum bahwa kenaikan stem berarti katup terbuka. Operator lebih berminat untuk mengetahui dan mengatur posisi katup dan bukan nilai sinyal, sehingga nilai sinyal 0 berarti katup kendali menutup dan 100 berarti membuka penuh tanpa peduli jenis katup kendali apa yang digunakan. Oleh karena itu, jenis katup kendali yang populer adalah direct acting R2 close dan reverse acting R2 open. Dalam hal ini, kenaikan stem katup kendali berarti membuka, berarti katup membuka, dengan sinyal kendali 0% berarti menutup, dan 100% adalah terbuka secara penuh. Unit pengendali. Ini bagian yang ketiga adalah unit pengendali. Unit pengendali adalah otak sistem dalam pengendalian. Setelah tadi ditangkap oleh sensor dan transmitter atau unit pengukuran, kemudian actingnya oleh sistem kendali akhir, kemudian yang mengoperasikan itu adalah unit pengendali. Unit pengendali adalah otak sistem pengendalian. Pengendali adalah piranti yang melakukan perhitungan atau evaluasi nilai error menurut algoritma terkendali. Evaluasi yang dilakukan berupa operasi matematik. Hasil evaluasi berupa sinyal kendali yang dikirim ke unit kendali akhir. Sinyal kendali berupa sinyal standar yang berupa sinyal pengukuran. Di sini berarti adanya variabel proses yang kemudian akan disandingkan dengan set point
maka akan menghasilkan error. Error ini oleh algoritma kendali akan dikeluarkan aksi berupa sinyal kendali. Yang atas adalah reverse acting, berarti tekanannya dari bawah, kemudian kalau direct tekanannya dari atas. Pengendali paling tidak memiliki tampilan, ada variabel proses, pengaturan atau tampilan set point, pengaturan atau tampilan nilai variabel pengendali, serta saklar manual. Saklar ini penting karena saklar ini berfungsi sebagai operasi pengendali. Ketika saklar pada posisi otomatis, sinyal kendali diperoleh dari hasil pengolahan nilai errornya. Nah, ini aksi pengendali. Kalau direct acting, variabel prosesnya naik, maka variabel kendalinya atau sinyal kendalinya juga akan naik. Kalau variabel prosesnya turun, kemudian variabelnya proses akan turun juga. Kalau reverse acting, ini kebalikan. Kalau variabel prosesnya naik, variabel pengendalinya akan turun. Kalau variabel prosesnya turun, maka variabel pengendalinya akan naik. Kalau aksinya direct acting, maka aksi pengendalinya adalah reverse acting. Maka aksi katopnya pengendali adalah FC. Ini adalah aturan yang biasa dipakai di industri. Ini adalah contoh dari pengendali direct acting pada katop kendali file open atau R to close. Misalnya dari variabel proses ini sinyalnya 0 sampai 100, berarti kalau di sini masuk dari variabel proses, misalnya pada saat mengukur air panas yang keluar dari suatu proses, maka disandingkan atau dibandingkan dengan set point atau yang kita inginkan, maka akan menghasilkan error. Error ini maka masuk ke unit kendali. Unit kendali akan melakukan aksi berupa sinyal kendali. Nah, sinyal kendalinya ini akan menyebabkan manipulasi variabelnya 0 sampai 100. Nah, karena ini 0 sampai 100 berarti semakin naik, maka manipulasi variabelnya juga semakin naik, maka disebut dengan direct acting. Kemudian reverse acting. Dan berarti di sini variabel prosesnya semakin besar, dan maka manipulasi variabelnya malah semakin kecil. Ini adalah pengendali reverse acting. Berarti bedanya adalah kalau prosesnya semakin naik, manipulasi variabelnya semakin naik, itu adalah direct acting. Tapi kalau variabel prosesnya naik, kemudian manipulasi semakin dikecilkan katopnya, maka itu adalah pengendali reverse acting. Kalau kemarin contoh dari pengukuran air panas. Air panasnya kalau ini kurang panas dan kurang panas, maka yang dilakukan adalah menambah laju alir air panasnya. Jadi naik kurang malah menambah laju alir air panasnya. Nah, ini juga merupakan contoh dari reverse acting. Demikian anak-anak pembelajaran mengenai instrumen pengendali proses.